Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina merupakan perbuatan di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Dalam Islam, pelaku zina harus dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, berikut ada beberapa cara untuk menghapus dosa zina sebelum menikah. Berikut cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Yang pertama, mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa sesal tersebut haruslah jujur dari dalam hati dan ditunjukkan lewat air mata dengan menangis di hadapan Allah Ta'ala setiap saat, kemudian berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 104. Lalu yang kedua, melaksanakan sholat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan sholat taubat. Sholat ini dilakukan sesudah sholat isya sebanyak 2 hingga 6 rakaat. Laksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 25 yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, taubatan nasuha. Amalan penghapus dosa zina sebelum menikah juga dilakukan dengan melaksanakan taubatan nasuha, yakni taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Siapa yang membaca Astaghfirullah, La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kepada Allah, menenteramkan hati, dan meningkatkan keimanan. Selain itu, seseorang yang rutin membaca Al-Quran juga kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Kemudian yang ketujuh, mendirikan sholat. Cara bertaubat dari zina sebelum menikah berikutnya adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat Jumat bagi seorang pria. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, sholat 5 saat serta Jumat ke Jumat serta Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa di antara keduanya sepanjang menjauhi dosa besar. Yang delapan, menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa meniadakan dosa serta mengangkat derajat? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyempurnakan wudhu saat-saat susah, serta perbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat satu ke sholat yang lain. Lantaran hal semacam itu, yaitu riba. Hadis riwayat Muslim serta At-Tirmidzi. 9. Menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menegakkan Ramadan, sholat tarawih dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. 10. Menjalankan puasa hari Arafah serta Asyura. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah saya mengharapkan dari Allah untuk meniadakan 1 tahun yang terlebih dahulu serta 1 tahun sesudahnya, serta puasa hari Asyura saya mengharapkan dari Allah meniadakan 1 tahun yang sudah lalu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang dimaksud di sini adalah meniadakan dosa-dosa kita. 11. Berbicara baik dan menebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baik. Hadis riwayat Al-Kharaiti. Dalam Makarim Al-Akhlaq yang disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Al-Sahidah. 12. Bersabar dengan segala ujian. Seperti hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku bila menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut, bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. 13. Memperbanyak sujud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu, dosa. Hadis riwayat Muslim. 14. Bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW pun bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Selanjutnya, 15. Tidak mengulanginya lagi. Jika ingin menghapus dosa zina, tentunya kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekalipun kita berada dalam kondisi terdesak, tetap saja tidak boleh. Kita harus bisa memegang komitmen dan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak tergoda untuk masuk ke dalam lubang hitam yang sama. 16. Memperbanyak membaca pujian kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah menurut Islam dan dalilnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji dan kita bisa menjadi seorang hamba yang meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam, sehingga nantinya kita dapat merasakan manfaat beriman kepada Allah hingga akhir hayat kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.